Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Rahma, NPM 21140005 dari Prodi Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Dalam rangka penyelesaian tugas UAS dengan mata kuliah pengantar ilmu sejarah dan dengan dosen pengampu Bapak Ozi Hendratama SPD MPD. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai sejarah, fungsi dan kegunaan sejarah sebagai sumber wahana pendidikan. Nah, nilai-nilai sejarah adalah sesuatu yang bermutu, berharga, dan memiliki kualitas serta berguna untuk kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah itu disebut juga dengan hal yang unik, penting, dan abadi. Nah, mengapa dia dikatakan dengan unik? Nah, unik adalah suatu kejadian yang terjadi hanya satu kali dalam kehidupan kita. Jadi sejarah tidak dapat terulang kembali. Nah, dari situ dia dikatakan sebagai unik. Nah, lalu ada abadi. Kenapa dia disebut dengan abadi? Karena dia hanya terulang dan terjadi hanya sekali saja di kehidupan kita. Jadi dia terkenang sepanjang masa. Nah, jadi itulah yang disebut dengan abadi. Nah, kenapa juga dia disebut dengan penting? Nah, kalau penting ini karena dia menjadi titik acuan kita untuk kita belajar di masa depan kita seperti apa. Nah, jadi sejarah itu bisa menjadi acuan kita untuk menjadi penting ke masa depan nanti. Nah, jadi nilai sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masyarakat dan dianggap penting, berguna bagi kehidupan manusia. Nah, jadi itu adalah nilai-nilai sejarah yang kita bahas. Dia adalah sangat-sangat berharga dan bernilai jika kita pelajari, itu sangat penting sebenarnya. Nah, lalu ada yang kedua adalah bentuk-bentuk nilai sosial. Nah, dalam bentuk-bentuk nilai sosial ini kita akan mempelajari beberapa sub-sub di dalamnya. Nah, dalam bentuk-bentuk nilai sosial ini adalah berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai psikologi, dan nilai agama. Nah, dari nilai-nilai ini kita akan mempelajari satu persatu apa sih bentuk-bentuk nilai sosial itu. Nah, yang pertama adalah nilai sosial dari nilai moral atau nilai etik. Nah, apa ya? Nilai moral itu adalah nilai yang terjadi pada diri kita, yaitu nilai tingkah laku, nilai sifat atau perilaku kita. Jadi dalam bentuk nilai sosial itu adalah nilai moral dan nilai etik itu sangat penting dipelajari karena mencakup tentang perilaku kita dan tingkah laku kita. Lalu ada yang kedua adalah nilai budaya. Apa sih nilai budaya itu? Nilai budaya itu adalah nilai suatu kebiasaan yang sering kita lakukan, yang terus-menerus kita lakukan. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan itu adalah nilai pengetahuan yang berisi tentang pengetahuan yang kita ketahui atau yang kita pelajari. Nah, jadi itu adalah nilai pendidikan. Nah, yang keempat itu adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bersosial atau bermasyarakat atau interaksi kita terhadap manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, lanjut lagi ada nilai psikologi. Nilai psikologi itu adalah nilai kejiwaan atau nilai jasmani, rohani kita. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah nilai agama, adalah nilai-nilai spiritual dan bersifat supranatural.
Nah, jadi seperti itulah bentuk-bentuk nilai-nilai sosial. Nah, dari situ kita dapat mempelajari beberapa bentuk-bentuk nilai yang dapat kita pahami dari bentuk nilai sejarah. Nah, lanjut ada fungsi sejarah. Nah, fungsi sejarah itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi intrinsik. Fungsi intrinsik ini dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia muncullah beberapa fungsi sejarah, yaitu yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu, yang kedua adalah sejarah sebagai pernyataan pendapat, yang ketiga adalah sejarah sebagai profesi, dan yang terakhir adalah sejarah sebagai cara mengetahui masa depan. Nah itulah adalah 4 dari fungsi intrinsik sejarah. Nah, ada juga fungsi ekstrinsik sejarah. Nah, fungsi ekstrinsik sejarah ini dimanfaatkan dari masyarakat atau liberal education. Nah, dalam fungsi ekstrinsik ini ada beberapa sub-subnya juga yang patut kita ketahui. Yang pertama adalah pendidikan moral, pendidikan kebudayaan, pendidikan penalaran, pendidikan politik, pendidikan kebijakan, pendidikan perubahan, pendidikan masa depan, pendidikan keindahan, dan lainnya. Nah, dari situ ada beberapa fungsi-fungsi yang wajib kita ketahui tentang fungsi sejarah. Ada fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik, dan ada bagian-bagian di dalamnya yang wajib kita ketahui. Nah, ada lagi yang terakhir dalam materi ini adalah kegunaan sejarah. Nah, apa sih kegunaan sejarah itu? Nah, dalam kegunaan sejarah ini terdapat 4 poin yang sebenarnya sangat penting kita ketahui dan kita pahami, yaitu yang pertama adalah kegunaan edukatif. Nah, apa sih kegunaan edukatif itu? Nah, sejarah sebagai edukatif itu adalah suatu edukasi atau pelajaran. Artinya lewat sejarah kita itu dapat belajar banyak hal seperti pengalaman, cara penyelesaian masalah, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia kegunaan sejarah edukatif. Yang kedua adalah kegunaan inspiratif. Apa sih kegunaan inspiratif itu? Nah, jadi sejarah dapat digunakan sebagai inspirasi seseorang. Artinya, mempelajari sejarah, seseorang bisa mendapat inspirasi tentang apa yang harus dilakukan seseorang itu. Nah, jadi itulah ada fungsi kegunaan sejarah sebagai inspiratif. Nah, lalu yang ketiga adalah kegunaan rekreatif. Sejarah dapat digunakan sebagai sarana rekreatif atau hiburan bagi seorang pembacanya. Jadi contohnya ketika membaca ringkasan sejarah, seseorang itu dapat merasa terhibur. Nah, jadi itu dalam fungsi kegunaan sejarah sebagai rekreatif. Nah, lalu ada yang terakhir adalah kegunaan sejarah sebagai instruktif. Nah, apa sih kegunaan sejarah instruktif itu? Nah, sejarah dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan serta keterampilan. Lebih tepatnya, sejarah berperan sebagai penyampaian informasi terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan masa ke masa. Nah, itu dia adalah kegunaan sejarah. Ada kegunaan edukatif, kegunaan inspiratif, kegunaan rekreatif, dan kegunaan instruktif. Nah, sudah selesai kita bahas beberapa poin-poin penting dalam ada nilai-nilai sejarah, fungsi, dan kegunaan sejarah. Jadi saya rasa cukup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.